Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk sedikit mempersiapkan waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan bertepatan dengan pada hari Minggu Palma untuk tahun C. Jadi bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di bukit yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawab Yesus, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada bacaan yang telah kita dengarkan tadi sangat bertepatan dengan atau bacaan yang dipersiapkan untuk Minggu Palma. Jadi bacaan itu diambil dari penginjil Lukas. Dikisahkan bagaimana Yesus semacam pengantar untuk memasuki kota Yerusalem. Jadi kisah diawali dengan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mengambil sebuah keledai di sebuah desa yang tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Jadi kedua muridnya pun mengambil binatang itu lalu dibawa kepada Yesus. Dan ketika Yesus berjalan masuk kota Yerusalem, ada begitu banyak yang memuliakan Allah. Jadi mereka berteriak, sebenarnya merupakan sebuah ungkapan kegembiraan mereka atas Yesus yang dengan kehadirannya telah melakukan begitu banyak mujizat-mujizat yang melahirkan suatu konsep baru dalam pikiran mereka bahwa Yesus ini memang cocok untuk menjadi raja. Dan momen ini bagi mereka merupakan momen yang tepat setidaknya untuk mendukung Yesus atau memberikan suatu dorongan kepada Yesus untuk bisa menjadi raja mereka. Tetapi perlu diketahui konsep mereka masih merupakan sebuah konsep politis, konsep dunia ini. Jadi mereka menghendaki Yesus menjadi raja atas mereka dalam konsep duniawi. Tetapi memang Yesus tahu apa yang mereka pikirkan ya.
Dan oleh karena itu bahwa Yesus tidak tergiur dengan apa yang mereka lakukan. Dalam perjalanan masuk ke kota Yerusalem, kita tadi mendengarkan dari bacaan Injil, orang-orang berteriak, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ini teriakan dari orang-orang yang pernah mengalami belas kasihan Yesus, atau orang-orang yang menyaksikan tindakan-tindakan Yesus, tindakan mujizatnya, dan juga orang-orang yang sering mendengarkan ajaran-ajaran baik Yesus. Jadi di suatu sisi mereka berada pada posisi Yesus, ya, di mana mereka di dalam diri Yesus melihat kehadiran Allah, melihat kehadiran seorang yang berkuasa, yang mampu melakukan mujizat-mujizat besar atas diri mereka yang sakit, diri mereka yang kerasukan dan sebagainya. Sehingga mereka pun mempunyai suatu kesadaran bahwa Yesus itu adalah bukan orang sembarangan, tetapi dia itu adalah seorang yang memang diutus oleh Allah. Tetapi teman-teman, di sisi lain, orang-orang yang sama yang berteriak kemuliaan Tuhan tadi atau teriak memuji Yesus, itu juga pada saatnya akan berteriak, "Salibkan Dia." Dengan demikian, posisi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang mendua hati, ya, berada dalam sebuah situasi dikotomis antara pada posisi Yesus dengan posisi orang-orang yang membenci Yesus, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi dan sebagainya. Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem merupakan sebuah perjalanan awal dari penderitaannya, dan juga menunjukkan kepada kita bagaimana kesetiaan Yesus kepada Bapaknya untuk mau menerima salib yang sebentar lagi akan ditanggungnya. Yesus tidak lari, tetapi dia maju terus menyusuri kota Yerusalem. Dan kita tahu bahwa kota Yerusalem itu merupakan tempat di mana begitu banyak nabi yang sudah dikurbankan di sana karena menyuarakan kebenaran. Yesus pun dalam situasi yang sama berjalan pada jalan para nabi itu, dan juga saatnya nanti Yesus akan mengorbankan dirinya dengan suatu tujuan menyelamatkan manusia dari kegelapan wawasan akan kebenaran, dari dosa, dari kejahatan yang mereka lakukan. Teman-teman yang terkasih, Minggu Palem ini juga mengingatkan kita akan diri kita yang memang selalu mendua hati, di mana kita terkadang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, merasa diri kita itu nyaman dengan eksistensi kedekatan kita dengan Tuhan, di mana kita ingin sekali mendengarkan sabda Tuhan, selalu ingin berdoa, mempunyai kerinduan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain, ketika kita menghadapi berbagai tantangan, kita mudah diprovokasi, ya, dan mungkin kita meninggalkan iman kita, dan juga iman kita pun mengalami kegoyangan atau kegoncangan. Dan pada saat itu kita seperti tanah yang berduri atau tanah yang berbatu. Firman ditaburkan, diperdengarkan kepada kita menerimanya, tetapi dalam penghayatannya begitu lemah. Ketika ada tantangan, kita lari dan bahkan menyalahkan Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Tuhan dalam Minggu Palem ini mengajak kita untuk tetap setia kepada Allah, tetap setia pada iman kita. Meskipun begitu banyak tantangan yang ada, kita harus tetap menyusuri, memasuki kota Yerusalem, memikul salib kita. Karena dengan cara itulah kita bisa mencapai kebangkitan atau bisa mencapai Paskah yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri pun, Minggu Palem ini merupakan minggu perjalanan awal dia memasuki kota Yerusalem, dan juga secara tidak langsung perjalanan dia sedang menuju kebangkitannya pada hari Minggu nanti atau pada hari Paskah nanti. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita memang manusia yang lemah, tetapi kelemahan kita tidaklah menjadi sebuah alasan bagi kita untuk berbuat baik, tetapi senantiasalah terus berbuat baik, sehingga kita berada di dalam posisi kebijakan Kristiani atau kebajikan-kebajikan Kristiani, orang yang percaya, beriman, orang yang berharap, dan juga orang yang berbelas kasih. Tuhan dalam Minggu Palem ini mengajak kita untuk teguh dalam iman,
kuat dalam pengharapan, dan senantiasa mampu melihat dunia di dalam kacamata kasih. Semoga bacaan hari Minggu ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk kita, untuk terus melangkah memikul salib kehidupan kita, untuk mencapai Paskah Kristus, untuk mencapai kebangkitan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga